Hai guys, thank you udah klik video ini. Oke, kali ini kita akan bahas Jessica Method. Karena banyak banget nih kalian yang request di video-video aku untuk aku ngebahas Jessica Method ini. Sampai ada yang nge-DM juga. Sampai aku beneran penasaran nih soal Jessica Method ini. Tapi nih awalnya waktu aku sekilas googling tentang Jessica Method ini, itu kayak gak menarik sama sekali gitu buat dibahas. Karena penjelasan singkatnya kalau Jessica Method ini itu teman hayalan kan. Jadi awalnya aku mikirnya kalau soal beginian itu udah biasa banget dan gak menarik juga gitu. Karena awalnya aku mikirnya ini kayak halu aja gitu. Tapi nih karena aku masih penasaran, jadinya aku telusurin lebih dalam lagi soal Jessica Method ini sampai aku nemu bukunya itu yang berjudul Jessica Teman Imajiner Skala Bisa. Nah, di buku ini emang dijelaskan dengan detail dan rinci juga soal Jessica ini, mulai dari awal mulanya Jessica Method ini ada dan sampai ada caranya juga untuk siapa aja yang mau punya teman hayalan yang kayak Jessica Method ini. Jadi nih aku udah baca bukunya, itu emang menarik banget ternyata bukunya dan creepy juga. Bukan creepy sih, tapi aneh banget lah pokoknya. Yang jelas nih, dari Jessica Method ini kita semacam dapat suatu pengetahuan yang baru gitu. Oh ya, bukunya juga ini bukan novel ya, tapi ini semacam karya ilmiah dan pastinya ini berdasarkan penelitian dari penulisnya. Jadi di sini aku ngejelasin Jessica Method ini emang berdasar dari buku ini. Jadi aku udah singkat-singkat gitu beberapa poin yang seru gitu buat kita bahas dari buku ini. Karena nggak mungkin semua detail dari buku ini aku bahas, itu nggak mungkin banget karena ini bukunya juga 80 lembar. Jadi kalau aku mau bahas semua mau berapa lama gitu kan video ini. Jadi nih kalau kalian belum tahu Jessica Method itu apa dan belum nemu bukunya atau malas baca bukunya, ya udah santuy aja gitu di video ini biar kita bahas. Oke lah, langsung aja kita bahas. Tapi kayak biasa nih, sebelum lanjut ke pembahasannya, bagi kalian yang belum join dan kita para Describers, kalian bisa join dulu pastinya dengan subscribe channel ini. Subscribe. Oke, mungkin di sini ada dari kalian yang belum tahu sama sekali soal Jessica Method itu apa. Jadi Jessica Method itu teman hayalan yang diciptakan dari hayalan kita. Tapi bukan cuma sekedar hayalan, karena Jessica Method ini bisa kita lihat, kita raba, bahkan bisa kita dengar. Karena di bukunya Jessica Method ini katanya bersifat panca indera. Jadi itu bisa kita rasakan gitu dengan indera. Jadi ini teman hayalan tapi nyata. Nah, yang lebih anehnya lagi, Jessica ini bisa kita perintah sesuai dengan kemampuannya. Dan dia juga muncul dan menghilang itu karena perintah kita. Tapi Jessica Method ini itu harus diaktifkan dengan cara metode hipnosis, atau itu caranya nggak jauh-jauh beda gitu dengan cara hipnotis. Dan di buku ini juga itu ada caranya, yang mana katanya orang-orang udah banyak berhasil memiliki Jessica-nya sendiri karena metode dari buku ini. Dan kita sendiri sebenarnya bisa mengaktifkan Jessica ini karena katanya semua orang itu punya Jessica-nya sendiri sejak lahir. Jadi Jessica ini tuh harus diaktifkan dulu. Nah, kenapa namanya Jessica Method? Karena waktu pertama kali orang yang mengaktifkan teman hayalannya ini, yang saat itu masih eksperimen juga, itu teman hayalannya dinamakan Jessica gitu. Jadi untuk mengaktifkan teman hayalan dengan cara metode buku ini ya dinamakan Jessica Method atau metode Jessica. Nah, soal awal mula Jessica Method ini ditemukan itu sebenarnya datang dari sebuah kejadian yang kebetulan gitu. Dan itu pun diceritakan di buku ini oleh penulisnya yang bernama Saiful Anam. Dan ceritanya juga menurut aku seru banget. Jadi aku ceritain nih ceritanya. Jadi nih ceritanya bermula pas tahun 2007, yang mana saat itu si Saiful Anam ini sedang kuliah di Jogja dan dia ini ngekos gitu dengan teman-teman SMP dan SMA-nya. Nah, di antara teman-temannya, Anam ini paling dekat dengan satu temennya yang bernama Dian. Oh ya, nama Dian ini itu nama samaran ya, karena Dian ini akan menceritakan kejelekan dari temannya ini, pastinya namanya pun harus disamarkan gitu. Oke, kita balik lagi ke ceritanya. Jadi si Anam ini itu paling dekat dengan Dian dibandingkan dengan teman-teman lainnya. Tapi nih Dian ini punya satu kebiasaan buruk, yang mana Dian ini sering banget mabuk-mabukan. Tapi Anam ini dengan teman-teman kos-kosan lainnya sebenarnya nggak terganggu kalau Dian ini mabuk-mabukan, karena dia mabuk-mabukannya di luar gitu, bukan di kos-kosan. Jadi otomatis nggak ada efek lah ya dengan teman-teman kos-kosannya. Nah, lalu nih orang tuanya Dian ini nelpon Anam, orang tuanya nanya gitu, gimana Dian di sana? Apakah Dian ini masih sering ngebandel dan mabuk-mabukan? Karena orang tuanya memang tahu ya kalau Dian ini memang anak yang bandel dan suka mabuk juga, karena Dian ini memang dari SMA udah kayak gitu. Jadi orang tuanya pun pastinya khawatir kan, apalagi Dian ini udah di Jogja dalam keadaan merantau. Tapi nih Dian ini ngebohongin orang tuanya gitu, karena katanya Dian ini selama di Jogja dia itu udah nggak pernah ngebandel lagi, nggak pernah mabuk-mabukan. Bahkan selama di Jogja dia itu udah sering sholat gitu katanya dan orang tuanya. Tapi pastinya orang tuanya pun nggak langsung percaya kan. Makanya nih orang tuanya pun nanya ke Anam, apakah benar nih Dian di sana emang benar-benar tobat. Tapi karena teman dekat kan, pastinya ada lah ya kong kali kong soal beginian di antara dua persahabatan. Jadinya si Anam ini pun mengatakan
mengatakan ke orang tuanya Dian kalau Dian itu bener-bener udah tobat. Awalnya kayak gitu. Tapi nih lama kelamaan karena Anam ini pun kasihan dengan orang tuanya Dian yang selalu dibohongin dengan anaknya gitu kan. Jadinya Anam ini pun menceritakan sebenarnya kayak mana Dian di Jogja. Nah dari situ nih Dian ini mau nggak dikuliahkan lagi gitu dan orang tuanya. Tapi Anam ini bilang ke orang tuanya Dian kalau Anam ini bisa ngerubah Dian dalam waktu seminggu. Terus orang tuanya Dian ini juga percaya gitu kan dengan Anam. Jadi orang tuanya juga ngasih kesempatan gitu untuk Dian selama seminggu untuk benar-benar tobat. Jadi kalau dia masih nggak tobat atau masih sering mabuk-mabukan, jadi orang tuanya benar-benar ngeberhentiin kuliahnya Dian ini. Nah dari situ Dian ini semacam punya misi gitu untuk merubah si Dian dalam waktu seminggu dengan cara menakut-nakuti Dian. Nah caranya nih pas malam Anam ini ke kamarnya Dian yang awalnya cuma ngobrol-ngobrol biasa, tapi nih saat itu Dian ini dan Anam itu cuma berdua gitu di kamarnya Dian. Nah pas cerita nih yang mana awal-awalnya cuma cerita biasa aja, tapi lama kelamaan Anam ini pun giring pembahasan atau cerita itu ke cerita-cerita horor yang tujuannya biar suasana jadi creepy gitu. Dan Anam ini juga ngaku ke Dian kalau dia ini indigo, kalau dia ini bisa ngelihat makhluk gaib yang nggak bisa dilihat orang-orang. Padahal sebenarnya enggak gitu. Ini kan cuman akal-akalan Anam ini gitu untuk nakut-nakutin si Dian. Lalu nih Dian ini pun percaya kalau Anam ini indigo. Yang mana malam itu udah kelihatan banget kalau Dian ini udah rada-rada parno gitu. Sampai si Dian ini nanya ke Anam apakah di kamarnya itu ada makhluk gaib gitu. Terus nih Anam ini pun ngejawab sebenarnya makhluk gaib itu ada di semua tempat termasuk di kamarnya Dian. Asli dah, saat itu Dian ini pun benar-benar makin ketakutan. Sampai nih Dian ini pun nanya lagi gimana bentukan makhluk gaib yang ada di kamarnya Dian ini. Nah Anam ini pun ngejelasin bentukan makhluk gaib yang ada di kamarnya Dian ini, yang katanya itu bentukannya sangat mengerikan. Yang mana itu badannya berwarna hijau, matanya merah melotot, rambutnya acak-acakan gondrong, dan dia itu telanjang dada hanya pakai kolor berwarna kuning. Dan pastinya saat itu si Dian ini pun makin ketakutan. Lalu nih Anam ini pun nanya ke Dian apakah Dian ini pernah melakukan hal-hal negatif atau hal yang gak baik gitu, yang menurut dia itu gak baik tapi dia tetap menjalankannya. Contohnya seperti mabuk-mabukan dan nipu orang tuanya. Lalu nih Dian ini pun menjawab ada. Jadi intinya nih di situ Dian ini mengakui kalau apa yang udah dia lakukan itu sebenarnya hal yang nggak baik. Terus nih Anam ini pun bilang kalau itu sebenarnya kontrol dari makhluk itu. Artinya nih Dian ini setiap melakukan hal-hal yang nggak baik gitu seperti mabuk-mabukan dan nipu orang tuanya itu karena Dian ini dikontrol dengan makhluk itu. Dan Anam ini juga bilang kalau Dian ini dan makhluk itu sebenarnya selalu bersama, hanya aja Dian ini nggak tahu gitu. Dan Anam ini juga menjelaskan ke Dian kalau makhluk itu dengan Dian ini itu sebenarnya bisa dibalik, yang mana sebenarnya Dian ini bisa mengontrol makhluk itu. Maksudnya jangan terus-terusan makhluk itu yang mengontrol si Dian ini. Terus nih Anam ini juga nawarin ke Dian apakah Dian ini mau ngelihat makhluk itu, karena katanya Anam ini bisa atau punya kemampuan gitu untuk si Dian ini bisa ngelihat makhluk itu. Lalu nih Dian ini pun mau untuk ngelihat makhluk itu, dan Anam ini juga nyuruh Dian pejamkan matanya dan izinkan makhluk itu untuk muncul di hadapannya dan beri dia nama. Nah saat si Dian ini sedang memejamkan matanya, Dian ini mengakui kalau dia melihat makhluk itu. Dan Dian ini juga ngaku kalau dia udah gak takut lagi dengan makhluk itu, karena kan udah nempel ya di sugesnya kalau makhluk itu bisa diperintahkan kan. Jadinya karena itu nih dia pun udah gak takut lagi. Nah lalu Anam ini pun nawar ke Dian kan kalau mau ngelihat wujud makhluk itu lebih jelas lagi, coba deh buka matanya. Dan saat Dian ini pun ngebuka matanya, bener aja Dian ini pun ngelihat wujud makhluk itu dengan lebih jelas lagi. Sampai si Dian ini pun gak nyangka ternyata dia bisa ngelihat makhluk itu yang ada di kamarnya. Dan dia pun akhirnya menamai makhluk itu dengan Buto Ijo. Dan yang lebih anehnya lagi nih, Dian ini bukan cuma bisa ngelihat makhluk itu, tapi Dian ini pun bisa merasakan saat Buto Ijo itu menyentuh pundaknya. Nah lalu nih Anam ini pun nyuruh Dian untuk kontrol penuh, atau Dian ini gitu yang jadi bosnya untuk si Buto Ijonya itu. Dan Anam ini pun nyuruh Dian untuk kasih perintah gitu ke Buto Ijonya. Caranya perintahkan dia melalui batin, bukan dengan ucapan. Nah sampai sini Anam ini sebenarnya cuma bohong atau itu cuma akal-akalannya aja gitu. Karena tujuan dia kan cuma buat si Dian ini biar nggak mabuk-mabukan lagi kan, atau si Dian ini biar berubah gitu. Jadi strateginya nyalahin Buto Ijo itu yang udah jadi penyebab Dian
Dian ini mabuk-mabukan. Jadi karena udah dibohongin kayak gini, jadi besok-besok kalau Dian ini mau mabuk-mabukan lagi, pastinya Dian ini mikir kan kalau itu sedang dalam kontrol makhluk itu. Karena harusnya makhluk itulah yang dikontrol dengan Dian ini. Tapi anehnya nih, biarpun itu cuma bohongan, tapi Dian ini emang bener-bener ngeliat kalau butu hijau itu emang bener-bener ada. Tapi awalnya si Anam ini nggak terlalu peduli soal itu, karena Anam ini cuma mikir ya udah, yang penting tujuan dia berhasil gitu, membuat si Anam ini berubah untuk nggak mabuk-mabukan lagi. Maksudnya langkah pertama berhasil gitu. Lalu nih malam itu udah selesai kan, jadi malam itu Anam ini pun balik ke kamarnya untuk tidur karena udah tengah malam juga kan. Nah saat si Anam ini udah balik ke kamarnya dan mau tidur, tiba-tiba Anam ini kaget dengar salah satu temannya menjerit. Itu temannya yang masih satu rumah gitu dengan dia tapi beda kamar gitu, yang bernama Doni. Saat itu juga nih Dan ini pun langsung ke kamarnya Doni, bukan cuma Dian ya, tapi satu rumah itu langsung ke kamarnya Doni gitu untuk ngecek kenapa si Doni ini. Sampai di kamarnya Doni, itu Doni ini udah nggak menjerit lagi, tapi kelihatan kalau si Doni ini sedang ketakutan banget gitu. Nah pas ditanya nih kenapa si Doni ini menjerit, ternyata Doni ini menjerit itu karena dia ini mimpi buruk. Tapi katanya itu mimpinya berasa kayak nyata. Yang mana di mimpinya kalau Doni sedang reuni dengan teman-teman SMA-nya, lalu nih semua teman-temannya itu meluk dia gitu. Nah saat teman-temannya meluk dia, itu teman-temannya berubah menjadi sosok yang mengerikan, yang mana itu sosoknya berwarna hijau, matanya merah, rambutnya panjang, acak-acakan, dan cuma pakai kolor berwarna-warni. Dan ini persis banget kan dengan sosok yang butu hijau itu tadi. Nah di situ nih si Anam ini pun benar-benar kaget kenapa bisa kan pas banget sosok yang ada di mimpinya Doni ini dengan sosok butu hijau. Padahal kan sosok butu hijau itu cuma bohongan kan. Lagi pula nih si Doni ini kan nggak tahu apa-apa soal butu hijau itu. Karena kan waktu mereka ini cerita itu kan mereka ini cuma berdua kan di kamarnya Dian. Nah singkat cerita nih akhirnya Dian ini pun ngaku ke Anam kalau dia memerintahkan butu hijaunya untuk ganggu si Doni. Di situ nih si Anam ini pun benar-benar kaget kenapa bisa, padahal kan itu cuma akal-akalannya aja. Tapi kenapa bisa jadi kayak gitu? Nah saat itu nih si Anam ini pun benar-benar bingung kenapa bisa, sampai dia pun mikir apakah butu hijau itu emang benar-benar ada atau soal mimpinya Doni itu cuman kebetulan aja gitu. Dan dia ini pun benar-benar bingung sampai dia ini pun nggak mau lagi ngelanjutin misinya untuk ngerubah si Dian. Nah dari kejadian ini itu awal mula dari Jessica Method ini dikembangkan. Karena 2 tahun kemudian nih pada tahun 2009 saat itu Anam ini udah balik ke kotanya di Semarang. Jadi dia ini pengen ngulang kejadian itu lagi dengan saudaranya yang bernama Herman. Jadi ceritanya di sini nih dia mau melakukan eksperimennya. Nah yang dijadikan kelinci percobaannya waktu itu si Herman ini karena dia juga mau gitu kan untuk punya teman imajinasi. Nah singkat cerita nih akhirnya berhasil lagi, yang mana Herman ini juga bisa melihat wujud sosok yang dibayangkannya yang dia namakan dengan Jessica. Nah di sini nih awal mula teman khayalan dengan metode ini dinamakan Jessica Method atau metode Jessica. Caranya itu masih sama dengan caranya si Dian dengan butu hijaunya, tapi ada beberapa perbedaan gitu. Karena di eksperimen ini Anam ini udah sempurnain caranya yang lebih spesifik lagi. Tapi tetap aja itu caranya masih diulang dengan caranya si Dian dengan butu hijaunya itu. Nah saat itu nih si Anam ini pun sampai berkomunikasi dengan Jessica, teman khayalannya si Herman ini, dan itu semacam wawancara gitulah. Intinya dari jawaban Jessica ini, kalau Jessica ini mengatakan semua orang itu punya Jessicanya sendiri gitu sejak lahir, dan Jessica juga nggak akan muncul jika nggak diaktifkan. Dan Jessica ini katanya bagian dari diri orang itu. Contohnya saat itu si Herman kan, jadi Jessica ini bagian dari diri Herman itu. Dan Jessica juga katanya berasal dari diri Herman. Dan Anam ini juga nanya ke Jessica sebenarnya ada berapa gitu Jessica di dalam jiwanya Herman. Jessica ini mengatakan banyak gitu, tapi karena mereka masih belum diizinkan keluar atau belum diaktifkan, jadi mereka masih berada jauh di dalam jiwanya Herman. Nah jadi semua orang itu punya Jessicanya sendiri-sendiri. Bahkan bukan cuma satu Jessica, tapi ada banyak. Dan Jessica juga mengatakan kalau dia akan melakukan apapun jika Herman mengizinkannya. Nah soal wujudnya nih, katanya wujud Jessica ini sesuai dengan apa yang dibayangkan Herman ini saat Jessica ini diaktifkan. Yang awalnya sebelum diaktifkan katanya Jessica ini masih nggak punya wujud. Yang pastinya saat Jessica ini diaktifkan itu Jessica ini juga harus punya nama, yang mana Herman ini menamakannya Jessica kan sebagai teman khayalannya. Jadi itulah inti dari pembicaraan Anam ini dengan teman khayalannya Herman yang bernama Jessica. Tapi nih sebenarnya wawancara Anam ini dengan
Jessica itu panjang banget wawancaranya, tapi aku ceritain aja gitu yang penting-pentingnya, karena nggak mungkin juga kan semuanya aku ceritain. Jadi intinya eksperimen ini pun berhasil dan Herman ini pun punya teman hayalannya yang bernama Jessica. Nah, soal Jessica ini, apakah Jessica ini tergolong makhluk halus apa enggak, itu ada dibahas juga di bukunya Anam ini. Tapi nih si Anam ini sendiri nggak tahu gitu, atau dia juga nggak bisa memastikan apakah Jessica ini tergolong ke makhluk halus apa enggak. Yang pasti Jessica ini dibentuk dari halusinasi kita atau hayalan gitu. Tapi yang anehnya Jessica ini bisa dilihat dengan jelas, bahkan bisa disentuh juga. Bahkan nih katanya di buku itu juga sampai sekarang Herman ini masih punya Jessica-nya. Bahkan sampai sekarang Herman ini memanfaatkan Jessica untuk memijatnya gitu. Tapi kalau bisa memijat berarti kan dia juga bisa melakukan banyak hal lainnya lagi kan. Tapi gimana jadinya ya kalau Jessica ini sampai disalahgunakan ke hal-hal yang enak? Jangan deh, jangan. Nah, di sini aku ceritain juga gimana cara mengaktifkan Jessica Method ini. Tapi di sini aku ceritainnya secara singkat aja ya, biar kan nggak penasaran aja gitu maksudnya. Tapi kalau kalian mau mengaktifkan Jessica Method ini, maksudnya niat kalian mau tutor kayak gitu, itu jangan di video ini. Itu kayaknya kalian harus baca bukunya, karena di sana penjelasannya lebih rinci. Karena pastinya ada pantangan dan anjurannya gitu kalau kalian mau mengaktifkan Jessica Method ini. Lagi pula nih, kalau kalian mau mengaktifkan Jessica Method ini, itu kalian wajib dengar audionya. Itu ada audio khususnya yang durasinya itu 40 menitan. Jadi di video ini niat aku cuma untuk informasi atau sharing aja gitu tentang Jessica Method ini. Karena jujur aja nih, aku sendiri nggak berani gitu nyaranin kalian buat ngaktifin Jessica Method ini. Karena aku juga sendiri nggak berani gitu. Nah, langsung aja ke caranya nih. Cara yang pertama untuk orang yang mau mengaktifkan Jessica Method ini, itu orangnya harus dalam keadaan super sadar. Nah, mungkin kalian nggak tahu apa itu super sadar. Jadi super sadar itu dimana kesadarannya harus lebih tinggi dari yang biasanya, atau kesadaran di atas normal lah. Nah, gimana caranya untuk masuk ke dalam kondisi super sadar? Itu caranya yang kayak aku bilang itu tadi, dimana harus dengar audionya yang berdurasi 40 menitan. Jadi nih di dalam audio itu udah ada langkah-langkah yang harus diikutin. Nah, setelah orangnya itu udah di kondisi super sadar, baru nih masuk ke proses instalasinya atau mengaktifkan Jessica Method ini. Tapi nih sebelum masuk ke instalasinya, itu bentuk atau wujud dari Jessica-nya itu harus kita siapkan juga, dan namanya juga itu harus disiapkan. Nah, kalau udah, barulah ikutin langkah-langkah instalasinya. Yang mana langkah-langkah instalasinya itu nggak ada di bukunya ya, tapi itu adanya di audio khususnya juga. Jadi ini audionya ada dua gitu. Yang pertama audio untuk super sadarnya, yang kedua audio instalasinya. Jadi nih kalau kalian emang pengen banget mengaktifkan Jessica Method ini, jadi kalian harus beli bukunya gitu. Jadi dalam paketan bukunya itu ada dua audio, yang mana satu audionya itu audio super sadar, dan yang kedua itu audio instalasinya. Tapi nih kalau kalian males beli, kalian bisa googling aja, karena udah banyak nih orang yang ngopi bukunya plus dengan dua audionya juga gitu. Tapi aku saranin beli aja bukunya kalau emang kalian pengen banget gitu ngaktifin Jessica Method ini. Karena kalau kenapa-kenapa itu kalian bisa konsul langsung dengan penulisnya atau dengan penemu dari metode Jessica ini. Karena kok kalian ambilnya bajakan, nggak mungkin kan kalian konsul, aneh banget tuh. Tapi menurut aku ini resikonya juga itu harus dipertimbangkan juga, karena menurut aku ini resikonya juga bukan masalah sepele gitu. Menurut aku ini masalah serius. Gimana ya kalau misalnya terjadi apa-apa gitu dengan sistem otak kita atau dengan mental kita atau dengan kejiwaan kita. Tapi soal resikonya aku nggak tahu kepastiannya kayak gimana. Yang jelas untuk aku sendiri, aku nggak berani gitu untuk ngaktifin Jessica Method ini. Lagian kayaknya aku juga nggak butuh deh temen hayalan. Dan yang perlu kalian tahu nih, si penemu Jessica Method ini atau penulis buku ini, itu dia sendiri mengatakan di bukunya kalau dia itu nggak pernah punya teman imajiner. Jadi dia ini cuma penemu aja gitu untuk orang-orang lain. Tapi gue nggak tahu sih kenapa dia sendiri nggak make gitu kan metode yang udah dia temukan. Apa karena ini berbahaya, atau jangan-jangan ini cuma strategi penjualan bukunya aja. Tapi aku nggak tahu soal ini, itu cuma bunga-bunga pikiran aku aja. Tapi nih kalau kalian tahu soal Jessica Method ini lebih dalam lagi, atau mungkin ya ada dari kalian di sini yang udah punya Jessica, teman hayalan kayak gitu, kalian ceritain aja di kolom komen di bawah. Sekalian ceritain dong, kalian udah ngapain aja gitu dengan Jessica kalian.
Oke, thank you banget nih untuk kalian-kalian yang masih santuy nonton menit ini. Dan untuk pembahasan kedepannya, serunya kita bahas apa lagi nih? Kalau kalian masih ada ide pembahasan kedepannya, kan bisa tulis aja di kolom komen di bawah, atau bisa langsung ke Instagram atau Twitter aku. Oke lah, kalau kalian suka dengan video ini, kan bisa like aja dan share juga ke teman-teman kalian yang juga pecinta hal-hal creepy. Karena pembahasan ini seru banget dibahas bareng teman-teman. Oke, bye-bye.